Innal abrara lafi na'im. Jadi sungguh orang-orang yang berlomba di masa hidupnya di dunia, berlomba-lomba tentunya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im. Mereka itu akan masuk ke dalam surga kenikmatan. Kita di dunia itu sebagai ibarat petani itu nanam gitu, berladang, nanam. Hidup di dunia itu kita nanam kebaikan, supaya nanti ketika kita mati kita bisa panen dari kebaikan-kebaikan kita yang kita tanam selagi masa di dunia. Gitu. Makanya ya banyak-banyak kita bersyukur, amal ibadah semampu kita. Ya jangan kita paksakan. Yang penting hubungan kita dengan Allah itu betul-betul dalam keadaan redho, ikhlas. Ini serius. Ini kendala umat tuh begitu. Kalau kita sholat sunnah, merasa diri kita terpaksa, jangan lakukan. Lebih baik begitu. Jangan. Lakukan sholat sunnah itu dalam keadaan hati kita itu benar-benar pengen sujud. Paham? Gitu. Jangan. Karena apa? Syariat sunnah itu tidak boleh menjadi beban. Nggak boleh. Gitu. Tapi penuh dengan hati yang farih ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suatu contoh. Kita habis sholat apa sih? Wajib jamaah. Gitu. Hati kita ini udah gak karuan, gelisah mikirin ini, bisa mikirin itu. Kebelet ini, pengen itu. Kemudian sholat kita paksakan dalam posisi ibadah sunnah. Jangan. Sudah tinggalkan. Allah nggak nuntut itu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Dalam keadaan hatimu itu lapang, farih. Itu yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Khudzu minal a'mali man istata'tum. Ambillah amal-amal ibadah itu sesuai dengan kemampuanmu, kata Rasulullah. Gitu. Kita lagi nggak enak, sholat ini lagi buru-buru, tinggalkan. Emang dosa kagak? Justru yang salah itu mewajibkan perkara-perkara yang tidak wajib. Gitu. Tapi bagi orang yang hatinya lapang, sholatlah. Gitu maksudnya. Yang sudah terbiasa lapang, senang sholat itu bagus pahalanya. Gitu. Kalau pengen ketut kita tahan gara-gara pengen ngejar badiah, jangan ketut ya bed pulang. Urusan apa? Orang udah selesai jamaah aja Allah udah cabut, malaikat udah cakep. Di zaman sekarang orang jamaah juga, kalau bahasa kita malaikat begini, wah elah, sholat jamaah di tengah akhir zaman begini udah paling top. Gitu. Nah, ibadah yang terbaik kita lakukan adalah ketika hati kita farih, senang terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sunnah. Tapi kalau wajib tak boleh, enggak. Hati kita lagi enggak senang, itu perbuatan wajib. Ya wajib karena wajib, enggak boleh. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Kita latih diri kita itu dalam rangka apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Implementasi dari perasaan ridho kita terhadap ketentuan Allah dan ketentuan Allah, Rasul dan ketentuan Rasul. Itu maksudnya. Jadi ibadah itu yang berbobot, bermutu ya begitu. Tahajud kita, sholat witir kita di rumah, baca datu sepanjang-panjang, sepuas-puasnya, buat lagu-lagunya kita baca. Gitu. Karena hanya Allah dan kita yang tahu. Begitu. Kalau misalnya di masjid permintaan pasarnya pengennya simpel-simpel, ya simpel-simpel. Jangan kita paksakan. Ini kan terjadi di beberapa masjid Ustaz. Habis isi udah alhamdulillah. Saya perhatikan itu sering. Saya kan sering diundang kemana-mana. Kadang begitu. Habis sholat gimana itu ya? Di masjid-masjid lain. Ya sudah. Sementara terima dulu. Gitu. Panjang banget. Padahal permintaan pasarnya begitu. Pengennya simpel-simpel. Ibadah yang tidak membuat keridhaan di dalam hati jamaah tidak baik. Bahkan semakin baik semakin pahala, kata siapa? Pahala itu mengalir ketika ridho dan ada keridhaan di dalam hati dan para jamaah.
Kalau menghendaki jamaah semuanya bacaannya misalnya ya surat Yasin sampai kelar, semua pengennya begitu, baru pahalanya begini. Tergantung, disesuaikan. Malah yang terjadi jangan-jangan itu tadi pahala kita hilang gara-gara ketidakredoan sebagian besar jamaah. Mohon maaf, ini sering terjadi di luar. Kalau di sini masih standar, masih biasa gitu. Iya, masih biasa di sini. Kalau di tempat lain benar ada yang begitu. Ya nanya sama saya. Di sini masih biasa, hanya masih standar gitu. Ya yang penting itu tadi. Ya kita lihatlah jamaah, kita sudah pada paham itu. Gitu. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang melahirkan rasa farih dan ridho kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja intinya dalam hal-hal yang sifatnya sunnah, apalagi yang wajib. Wajib ridho, luar biasa ini. Gitu. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Ya. Mereka tidak mendengarkan fiha di dalamnya lagwan wala kizaba, perkataan-perkataan yang sia-sia, wala kizaba dan dusta. Ya. La yasma'una fiha ayyul jannati inda syurbil khamri wa ghairiha minal ahwal. Jadi dalam jannah itu ketika orang pada minum arak, minum khamar atau minum sejenisnya, ya, itu tidak ada perkataan-perkataan yang buruk di dalamnya. Meskipun itu dalam status sedang minum khamar, tidak ada perkataan yang buruk dan sia-sia dan dusta yang terjadi dalam surga. Semuanya kalimat-kalimat yang baik. Illa qilan salaman salam. Batilan minal qawli, artinya sesuatu yang batil dalam ucapannya itu enggak ada. Wala kizaba bitahfifi ay kadiban. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Boleh, enggak harus la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Wala kizaba itu Imam Warsi yang ada di Maroko. Jadi di Indonesia, kalau kita Imam Hafiz riwayatnya wala kizaba, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita nemuin ada yang baca wala kizaba, boleh, enggak merubah arti. Gitu. Kizaba artinya dusta, kizaba artinya mendustakan. Sarwakene sama. Gitu. Lughatnya di Maroko adalah qiraatnya Imam Warsi. Lughatnya kita qiraatnya Imam Hafiz. Itu doang bedanya. Ya, makanya disebut bitahfif ay kadiban. Maknanya sama. Enggak ada yang berbeda. Wabit tasjidi ay takdziban. Kalau dengan tasjid artinya kedustaan, maksudnya begitu. Dengan tidak menggunakan tasjid artinya dusta, ya. Wabit tasjidi ay takdziban. Ketika menggunakan tasdid berarti artinya kedustaan. Gitu. Jadi boleh. Ya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan yang cukup banyak, ya, dari Tuhanmu. Gitu. Jadi surga yang sedemikian mewah, melimpah, ya, dengan fasilitas yang tidak terbayangkan oleh kita ketika di dunia adalah sebagai atauan hisaba, sebagai balasan yang cukup banyak dari Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Azza wa Jalla. Ay jazahumullahu bizalika jaza. Artinya sebagai balasan Allah dengan perbuatan-perbuatan manusia dibalas lagi masa di dunia dengan balasan surga. Ya. Badalun min jaza. Sebagai badal dari kalimat jazaan, ya,